Sejak zaman purba, manusia selalu menatap langit dengan rasa iri pada burung. Bagaimana rasanya mengepakkan sayap, melayang bebas, menembus awan. Impian itu hidup di setiap peradaban. Tapi di Andalusia abad ke-9, ada seorang lelaki yang tidak hanya bermimpi, tapi juga mencoba mewujudkannya. Namanya Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas lahir sekitar tahun 810 Masehi di Ronda, lalu menetap di Cordoba, kota yang kala itu merupakan pusat ilmu dan seni dunia Islam. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga penyair, musisi, ahli kimia, bahkan insinyur. Seperti banyak cendekiawan Muslim zaman itu, ia adalah polimet, orang yang menguasai banyak bidang sekaligus. Namun, ketertarikannya pada langit membuatnya dikenang lebih dari yang lain, sebagai manusia pertama yang mencoba terbang dengan alat mekanis. Ibn Firnas tidak gegabah. Sebelum mencoba terbang, ia mempelajari cara burung mengepakkan sayap, mempelajari arah angin, dan merancang alat sederhana untuk melayang. Catatan sejarah menyebut, ia pernah melakukan percobaan kecil dengan kain besar yang membawanya melayang beberapa meter. Tapi ambisinya lebih besar. Ia ingin terbang, bukan sekedar melayang. Sekitar tahun 875 Masehi, Ibn Firnas membuat sebuah alat terbang menyerupai sayap burung, dilapisi bulu dan kain sutra. Lalu ia menaiki bukit tinggi di Cordoba, di depan kerumunan orang, dan melompat. Yang terjadi, ia benar-benar melayang di udara beberapa saat, sebelum akhirnya jatuh dan terluka di punggungnya. Catatan menyebut, ia lupa membuat ekor untuk mendarat dengan stabil. Meski gagal sempurna, percobaan itu menjadi salah satu upaya tercatat paling awal dalam sejarah penerbangan manusia. Upaya Ibn Firnas tidak bisa dipandang sekedar nekat. Ia adalah simbol keberanian intelektual. Bayangkan, 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menerbangkan pesawat modern, seorang ilmuwan Muslim di Andalusia sudah mencoba memahami prinsip aerodinamika. Bahkan, gagasannya tentang perlunya ekor sebagai penyeimbang baru dibuktikan benar ratusan tahun kemudian. Selain mencoba terbang, Ibn Firnas juga memberi sumbangan besar pada ilmu lain. Ia membuat jam air yang akurat. Ia menciptakan kaca dari pasir kuarsa, teknik yang kelak membantu dunia optik. Ia mengembangkan metode untuk memotong kristal. Semua ini menunjukkan betapa luasnya cakrawala intelektual Ibn Firnas. Menariknya, eksperimen Ibn Firnas tidak hanya tercatat di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Beberapa kronikus Latin menulis tentang seorang filsuf Moor yang mencoba terbang di Cordoba. Kisahnya menjadi legenda yang dibicarakan berabad-abad. Tak heran jika sebagian sejarawan melihat Ibn Firnas sebagai salah satu inspirasi awal bagi para pemikir Eropa tentang kemungkinan penerbangan. Namun, nama Ibn Firnas lama tenggelam dalam sejarah populer. Dunia Barat lebih mengenal Leonardo da Vinci sebagai perancang mesin terbang. Padahal, ratusan tahun sebelum Leonardo menggambar sketsa sayap, Ibn Firnas sudah mencoba terbang langsung dengan tubuhnya. Hari ini, namanya mulai diakui kembali. Bandara Internasional Baghdad dinamai Bandara Ibn Firnas. Di Cordoba, ada jembatan dengan patung dirinya yang sedang mengepakkan sayap. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ibn Firnas? Keberanian mencoba lebih penting daripada ketakutan gagal. Ibn Firnas tahu resikonya, tapi tetap melompat. Ilmu berkembang dari eksperimen nyata. Tanpa percobaan itu, tidak ada data untuk diperbaiki. Bahwa mimpi besar selalu mendahului zamannya. Apa yang dulu dianggap mustahil, terbang, kini menjadi bagian sehari-hari berkat pionir seperti Ibn Firnas. Hari ini, ketika kita naik pesawat dan melintasi benua dalam hitungan jam, kita bisa membayangkan sosok tua di Cordoba yang sekali waktu melompat dengan sayap buatannya mencoba mewujudkan mimpi umat manusia.